Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Koper Muslim. Kali ini kami akan memberikan tips bagaimana menyusun dan mengefektifkan barang-barang bawaan bagi seluruh saudara-saudara kami yang akan berangkat haji tahun ini. Dan kami akan menjelaskan seluruh isi koper yang insya Allah akan bersama jamaah dalam perjalanan haji tahun ini. Sebelum kalian meneruskan tayangan ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian senantiasa update dari informasi channel kesayangan kita ini. Sahabat Muslim, tahun ini haji segera tiba kembali, dan oleh pemerintah kita sebagai regulator pelaksana haji reguler, pemerintah kita telah menyiapkan seluruh akomodasi yang akan dipakai oleh seluruh jamaah. Di hadapan kita ada 2 buah koper besar dan 1 buah tas kecil. Ini adalah bahagian dari peralatan yang akan dibagi kepada seluruh jemaah dan digunakan selama perjalanan. Kami akan menjelaskan seluruh koper dan tas yang diberikan kepada jamaah tahun ini. Yang pertama, ini adalah koper atau bagasi utama bagi jamaah. Koper ini muatannya adalah 32 kilo. Ingat ya, 32 kg saja. Sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh pihak penerbangan kita, Garuda Indonesia. Koper ini keren dan terbuat dari bahan fiber yang cukup ringan, jadi memaksimalkan isi dan barang bawaan di dalam. Dan dilengkapi dengan roda yang bisa berputar 360 derajat, memaksimalkan putaran dari arah roda. Lalu sahabat Muslim, di bagian atas, ya ini adalah kartu dari embarkasi. Jangan dibuang, kartu ini sangat penting dan sebagai tanda dari embarkasi mana kalian berangkat haji. Tertulis seperti di sini KNO adalah berarti ini adalah jamaah asal dari Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Di belakangnya harus kalian tulis nama dan identitas si jemaah. Lalu sahabat Muslim, cukup keren, dan nanti kami akan menjelaskan barang apa saja yang akan kita letakkan di koper utama ini. Dan yang kedua, ini adalah koper kabin. Koper yang akan membersamai jemaah untuk sampai langsung ke atas pesawat. Kopernya seukuran kira-kira 18 inci, terbuat dari bahan fiber, cukup ringan ya, sehingga memaksimalkan barang bawaan jemaah. Nah, kita lihat bagian dalamnya, dan dilengkapi oleh 2 mata zipper, dan seperti ini koper yang digunakan jemaah untuk dibawa ke kabin pesawat. Ini juga koper yang akan dibawa jemaah untuk berangkat melakukan perjalanan haji di Ar-Musnah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tas terakhir sebagai perlengkapan bagi jamaah tahun ini adalah tas sandang. Tas sandang inilah yang akan dipakai seluruh jemaah sebagai aktivitas selama perjalanan haji mereka. Tasnya sangat keren, bisa disandang oleh seluruh jamaah tahun ini. Di depannya ada kartu identitas yang bisa kalian tulis dengan nama, nomor paspor, nomor kloter, embarkasi dari mana kita berasal, dan regu dan rombongan. Insya Allah ini bisa dikerjakan dari saat ini sebelum jamaah berangkat ke Tanah Suci. Sahabat Muslim, tas pertama adalah tas sandang. Tas ini yang akan dibawa oleh jamaah haji kemanapun mereka akan berangkat. Dan tas ini sangat simpel ya, dilengkapi dengan 1 buah tali yang bisa dan cukup untuk disandang di bagian tubuh kita. Nah, apa saja isi tas ini? Berikut penjelasannya. Sahabat Muslim, apa saja isi dari tas sandang ini? Ini adalah keperluan yang paling dasar dari seluruh jemaah haji. Yang pertama, kemanapun kalian berangkat selama di Tanah Suci, biasakan membawa sajadah tipis agar ketika kalian sholat langsung punya sajadah. Khususnya di Masjidil Haram, tidak semua tempat ada sajadahnya. Ini penting sekali. Masukkan sajadah ini di bagian tengah tas sandang. Lalu biasakan membawa 1 buah kantongan plastik. Gunanya untuk menyimpan sendal kalian ketika akan masuk ke dalam masjid. Kantongan ini bisa dari bahan plastik. Lalu
biasakan dompet untuk di bagian belakang. Ya, di bagian belakang dari tas sandang. Ya, tentunya berisikan uang rial, dan kami nasihatkan jangan terlalu banyak membawa rial selama perjalanan haji. Biasanya maksimal 100 rial di bagian belakang. Lalu, sahabat muslim, biasakan membawa catatan doa sejak dari tanah air. Ini bisa kalian bacakan nanti di tempat-tempat makbul selama di tanah suci. Buku notes. Lalu, bawalah selalu alat tulis atau ballpoint. Kemudian, biasakan membawa mushaf Al-Quran. Handphone di bagian belakang. Kemudian power bank, parfum atau minyak wangi yang non alkohol diletakkan di bagian depan biar gampang dijangkau atau dicari. Kemudian ini yang penting, sprayer. Nanti isi dengan air zam-zam dan selalu menyemprot wajah dan bagian tubuh kita ketika kita merasa kepanasan dan haus. Oke, bisa diletakkan di bagian yang ada jaringnya. Lalu ini adalah KKJH, Kartu Kesehatan Jamaah Haji Indonesia. Isinya adalah laporan medical record dari si jemaah agar kalau ada sesuatu emergensi terjadi, kita bisa langsung menghubungi dokter kloter atau dokter PPIH di Mekah ataupun Madinah. Jangan lupa buku doa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama agar bagi kalian yang belum hafal doa misalnya bisa membaca langsung doa di tempat-tempat mustajab di tanah suci dengan buku yang diberikan oleh Kementerian Agama ini. Jangan lupa dimasukkan ke tas Anda. Siap berangkat ke Masjidil Haram. Sahabat muslim, berikutnya adalah tas cabin. Tas ini bisa dibawa oleh jemaah langsung ke atas pesawat dan diletakkan di kabin pesawat. Apa saja isi tas kabin? Ini penjelasannya. Tas kabin adalah tas yang juga digunakan oleh para jemaah ketika mereka melakukan karantina 1 hari 1 malam di asrama haji setempat. Dan ini adalah barang-barang yang bisa dimasukkan dan dipakai oleh jamaah selama melakukan karantina di embarkasi masing-masing. Berikut penjelasan isi dari tas kabin. Sahabat muslim, tas kabin ini kira-kira ukurannya adalah 18 inci. Kita bisa memasukkan bekal-bekal sederhana, khususnya bekal ketika jamaah menginap karantina di embarkasi masing-masing atau di asrama haji. Jika jamaah berangkat dari rumah masing-masing menggunakan seragam haji nasional seperti yang saya gunakan sekarang, maka jamaah membawa 1 buah baju muslim untuk di asrama haji, tentu dengan celana. Lalu bisa dilengkapi dengan kain sarung untuk sholat di asrama haji. Lalu bawalah persediaan handuk kecil, beberapa potong pakaian dalam. Lalu bawalah pakaian tidur untuk tidur selama di embarkasi atau di asrama haji. Lalu jika dibutuhkan kita bisa membawa muk atau tempat air panas jika dibutuhkan di asrama haji. Lalu perlengkapan mandi, odol, sikat, dan sabun. Obat-obatan yang tidak terlalu banyak tentunya untuk digunakan selama di embarkasi dan di dalam pesawat. Lalu boleh dibawa hanger untuk menggantungkan baju kita di asrama, dan tentunya buku manasik, ya, buku manasik bisa sahabat bawa untuk dibaca selama di embarkasi atau mengisi waktu selama penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Dan boleh juga dilengkapi dengan minyak wangi.
Ya, cukup sederhana tentunya. Inilah barang-barang dan perlengkapan yang digunakan oleh para jamaah ketika mereka karantina 1 hari 1 malam di asrama haji daerah masing-masing. Tetapi jika sahabat muslim dan para jamaah terpilih berangkat pada gelombang kedua, artinya dari Indonesia terbang ke Jeddah dan langsung melaksanakan umroh menuju kota Mekah, maka kain ihram silakan dimasukkan di tas kabin. Karena kain ihram ini akan digunakan, dipakai sejak dari Indonesia, lalu nanti insya Allah jamaah bisa berniat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah atau di atas pesawat sejajar dengan daerah yang bernama Yalamlam. Silahkan memakai atau menyimpan kain ihram di tas kabin. Jangan lupa beltnya. Bagi jemaah wanita, tentu kain ihram dan mukena bisa dimasukkan juga bersama di dalam tas kabin ini. Ya, sahabat muslim, isi dari koper besar ini adalah semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan, khususnya yang berukuran besar dan terdiri dari cairan di atas 100 ml. Nah, susunlah kain ihram di bagian paling dasar atau bisa juga di bagian akhir untuk mengamankan isi yang lain. Kain ihram bagi kalian yang berangkat dengan gelombang 2, boleh kain ihram dipakai dari semenjak tanah air atau cadangannya diletakkan di koper besar. Nah, kemudian jangan lupa membawa baju sholat, baju ganti selama kita di Arab Saudi. Boleh baju dengan model gamis atau kemeja atau gabungan keduanya. Dan baju ini carilah baju yang nyaman yang kalian pakai dan tentu pilihlah baju terbaik. Kenapa? Karena kita akan sholat di Masjid Rasulullah dan di Masjidil Haram. Lalu kemudian bawalah handuk besar. Kemudian kami sarankan untuk membawa beberapa buah gantungan baju atau hanger. Lalu kain sarung. Lalu baju tidur, ya, baju tidur cari yang nyaman, boleh training, tapi tetap tentunya menutup aurat. Lalu pakaian dalam. Kemudian cari juga baju yang bisa digunakan selama di Arbusna. Mungkin ada seragam dari yayasan atau KBIH kalian masing-masing. Ya, belt untuk ihram. Ya, ini adalah hal-hal yang terkait dengan baju dan pakaian yang digunakan. Di samping itu, bawalah perlengkapan yang menunjang perjalanan haji. Pastikan kita membawa obat-obatan. Sahabat muslim, biasakan membawa obat yang memang sudah senantiasa kita gunakan di tanah air. Jangan mencoba dengan obat baru, dan belilah di tanah air obat-obatan yang resmi dan boleh dibawa ke Arab Saudi. Obat-obatan, sekalipun kita memiliki dokter plotter dan tim kesehatan haji Indonesia atau TKHI, tapi berupaya mandiri tentu akan lebih baik kita bersiap sendiri. Lalu kemudian boleh dibawa sabun cair sasetan untuk mungkin kalian mencuci baju di sana, dan dengan perjalanan 45 hari haji tahun ini tentu kita akan berulang untuk memakai baju yang sama, tentu dicuci dulu. Sabun dan peralatan cuci. Boleh juga dibawa perlengkapan makan. Saya membawa piring plastik, kemudian cangkir dan beberapa sendok garpu untuk makan di sana. Lalu kemudian boleh dibawa pisau buah, karena kita akan mendapatkan buah setiap hari dan akan lebih gampang untuk memakannya dengan dibuka. Kemudian boleh membawa serbet,
Lalu saya senantiasa membawa pemanas air, jadi kapanpun saya membutuhkan air panas, bisa memasaknya di kamar masing-masing, ya. Lalu kemudian saya membawa beberapa buah cadangan kabel charger, kemudian kabel-kabel lainnya, dan tentunya jangan lupa membawa konektor dengan pin 3. Karena di Arab Saudi, seluruh koneksi elektrik atau listrik dengan menggunakan pin 3. Jangan lupa. Lalu sahabat muslim, konektor atau cok sambung kata orang Medan, ya, cok sambung. Lalu saya membawa mug untuk air panas. Misalnya saya ingin i'tikaf ke dalam Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi malam-malam, kita membawa air panas dalam jug seperti ini. Kemudian tentu alat mandi, sabun, sikat gigi, sampo dan lainnya, dan obat-obatan yang harian. Kemudian untuk menambah selera makan, saya senantiasa membawa sambal-sambal sasetan seperti ini. Karena makanan di Arab Saudi tentu tidak pedas, apalagi untuk orang Sumatera yang biasa memakan makanan pedas. Sambal seperti ini, oke. Lalu saya membawa cadangan, mungkin ada masker, kemudian pakaian harian. Lalu malum, saya membawa beberapa buah biskuit dan snack, ya, untuk jaga-jaga. Ya, lalu membawa satu buah jaket, khususnya ketika perjalanan berangkat dan pulang 8 jam lebih kita akan berada di dalam pesawat, tentu dengan udara yang dingin. Boleh Bapak dan Ibu sahabat muslim membawa jaket, tapi tidak usah yang tebal, cukup jaket kain seperti ini saja. Ya, sahabat muslim, saya membawa sepasang sepatu dan 2 buah sendal, ya. Sepatunya cukup sepatu olahraga seperti ini, dan kemudian sendal. Sendal inilah yang paling banyak kita akan pakai selama perjalanan haji nanti di Arab Saudi. Ya, packing koper besar selesai. Siap berangkat ke asrama haji. Baik sahabat muslim, inilah 3 buah tas dan koper yang diberikan oleh pihak penerbangan khususnya Garuda Indonesia kepada seluruh jamaah haji reguler yang akan berangkat tahun ini. Tidak boleh membawa tas apapun di luar ketiga tas ini. Tas koper dengan muatan 32 kg, tas kabin 7 kg, dan tas sandang yang bisa dibawa jamaah langsung kemanapun. Semoga Allah memberikan kemudahan, perlindungan kepada seluruh jamaah haji Indonesia tahun ini. Terima kasih khusus kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada pihak penerbangan khususnya Garuda Indonesia, dan kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah membantu dan akan bekerja melayani seluruh jamaah tahun ini. Wabil khusus kepada para seluruh pembimbing yang dengan ikhlas berkhidmah membimbing jamaah di Tanah Suci. Semoga antum semua diberi kesehatan dan keberkahan. Salam haji sehat dan mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.